Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini saya akan share tentang bagaimana membuat penugasan di kelas Microsoft Teams kita. Mau tahu caranya? Simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Oke, jadi teman-teman semua, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat kelas di Microsoft Teams dan menambahkan anggota, serta kita juga sudah pernah membahas terkait bagaimana membuat saluran dan menambahkan atau mengupload materi di saluran tersebut. Jadi kali ini saya akan share tentang bagaimana membuat tugas atau assignment. Seperti biasa ya, kita masuk dulu di aplikasi Microsoft Teams kita. Dan ini kita sudah berada di tim. Kita pilih salah satu, seperti biasa ya, kita pilih salah satu kelas. Jadi saya masuk saja di kelas 11 IPS 1. Nah, selanjutnya adalah di sini di saluran umum ya, ada beberapa tab, yakni ada postingan, file, buku catatan kelas, tugas, dan nilai. Nah, untuk membuat tugas ini teman-teman, kita memilih tab tugas. Jadi langsung saja kita pilih tab tugas. Jika kita pertama kali masuk pada tugas, maka akan ada sambutan seperti ini ya. Jadi kita mulai saja, kemudian kita buat. Nah teman-teman, ini sudah ada pilihan tugas, kuis, dan dari yang sudah ada. Jadi kuis ini misalkan kayak Microsoft Form ya teman-teman, kita mengambil format dari atau membuat kuis dari, jadi kita mengambil format dari Microsoft Teams. Jadi kalau ini dari yang sudah ada, kita tinggal mau copy saja apa yang sudah kita buat. Jadi kita pilih tugas ya. Dari contoh pertama kita memilih tugas. Jadi saya ingin perlihatkan dua macam ya, tugas dan kuis. Nah ini kita tinggal memilih tugas baru, kemudian masukkan judul. Jadi misalkan judulnya adalah tugas pertama saja, tugas pertama, kemudian instruksi. Silahkan ya, ini salah satu contoh. Jadi deskripsi atau petunjuk itu teman-teman bisa berkreasi apa yang ingin dituliskan sebagai petunjuk. Jadi petunjuk ini saya tebalkan, saya berikan warna supaya lebih cantik gitu. Jadi saya berikan instruksi untuk meminta siswa agar soal tersebut dikerjakan di buku tulis, lalu didokumentasikan, dan hasilnya nanti dilampirkan ke sini. Jadi poinnya, poin tertinggi adalah 100 ya. Mana kita juga bisa menambahkan rubrik teman-teman. Tapi di sini saya manual saja. Oke. Jadi ini kita bisa menugaskannya kepada 11 IPS 1 tuh, dan ini kita bisa mengirimkannya ke kelas yang lain, misalkan 11 IPS 2, 11 IPA 4, 11 IPA 5. Jadi ada 4 kelas. Dan ini secara otomatis tugas ini teman-teman, notifikasinya nanti akan muncul di saluran umum ya. Jadi seperti ini di umum, kemudian masuk tugas seperti itu. Tapi oke, jadi saya akan mengirimkan ke 4 kelas dan tujuannya untuk semua siswa. Terus ini tanggal jatuh tempo. Jadi tanggal jatuh tempo maksudnya ketika batas pengumpulannya ya. Misalkan ini kita memberikan batas pengumpulan tugasnya siswa itu tanggal 28 Juli dan pukul 23:59.
Jadi teman-teman, tapi sebenarnya meskipun kita mengatur jatuh tempo sampai 28 Juli, tapi ketika ada siswa yang mengirimkan tugas lewat dari tanggal jatuh tempo, maka siswa akan tetap bisa mengirimkan, namun akan ada pemberitahuan ya di sebelah kanan atas bahwa siswa ini telat pengumpulannya gitulah. Jadi selanjutnya kita tugaskan. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman. Jadi filenya itu akan masuk ditugaskan, dan ini sudah muncul satu tugas. Nah ini teman-teman bisa lihat, dan ini sudah masuk notifikasinya, dan juga masuk di kelas yang lain, masuk di kelas 11 IPA 4, 11 IPA 5. Jadi ini sudah masuk ke 33 orang ya. Dan ketika kita ingin mengedit tugas ini, kita lihat edit tugas saja. Ini tampilan yang ada pada siswa 100, poinnya maksimal 100, dan ini ada petunjuknya. Kita lupa melampirkan soalnya ya. Jadi untuk mengedit tugas ini masih bisa, kita ke edit tugas saja, lalu tambahkan sumber daya. Nah sumber daya ini misalkan kita ingin melampirkan soal ya. Untuk mengambil file kita bisa mengambil dari buku catatan kelas, OneDrive, tautan, atau bisa membuat file baru. Unggah dari perangkat teman-teman, dan saya sudah punya soal untuk IPS dalam bentuk PDF. Jadi baiknya memang soalnya kita itu dalam bentuk PDF. Oke, dan selesai. Oke, ini sudah berhasil, tinggal kita perbaharui. Jangan lupa untuk memperbaharui. Nah, untuk melihat bagaimana tampilan soal kita di siswa, kita bisa melihat. Jadi seperti ini, tugas 1, lalu ada petunjuk, lalu ada bahan referensi. Bahan referensi inilah soal yang kita berikan kepada siswa. Jadi siswa akan mengerjakannya bertulis, lalu menjawabnya, dan hasil jawabannya itu akan difoto dan dilampirkan ke sini. Seperti itu teman-teman. Oke, baik, karena kita mengirimkan tugas ini di beberapa kelas, jadi kita akan mengecek di kelas lain. Ini kelas 11 IPS 1, kita coba ke kelas 11 IPS 2 ya. Jadi ini sudah masuk notifikasinya teman-teman, ini bisa dilihat ya. Ini oke, kita ke 11 IPS 2 di saluran umum. Ini sudah masuk notifikasinya view assignment. Jadi ini tinggal kita lihat, bisa juga notifikasinya sudah muncul di postingan ini teman-teman, dan bisa juga melihatnya di tab tugas. Nah di tab tugas sudah ada ini, sama tampilannya dengan di kelas 11 IPS 1 tadi. Karena di awal kita tidak memunculkan soalnya siswa, yang muncul ke notifikasi siswa itu juga adalah ketika kita pertama kali mengirimkan soal atau tugas. Jadi tampilannya seperti ini dan tidak ada lampiran. Jadi teman-teman, ketika kita telah melakukan pengeditan terhadap tugas yang telah kita buat, baiknya kita ke kelas masing-masing untuk memperbaharui tugas. Jadi contoh kedua adalah yang ingin saya perlihatkan, yakni membuat tugas, tapi tugasnya itu berupa kuis. Artinya kita mengambil formatnya itu dari Microsoft Form ya. Jadi sebelumnya kita membuat manual ya, sekarang saya ingin memperlihatkan jika tugasnya itu dari Microsoft Form, atau sejenis siswa diminta untuk mengerjakan sebuah soal pilihan ganda, multiple choice, atau isian seperti itu. Misalkan soal ulangan harian ya. Jadi ini kita sudah berada di kelas 11 IPS 2 dan kita masuk di tugas. Nah, jadi ini sudah ada ya 3 di sini, ada draft, ditugaskan, dan dinilai. Draft ini misalkan kita membuat tugas tapi kita belum mengirimkannya kepada siswa, dan ini sudah kita tugaskan, sudah diberikan kepada siswa, dan ini dinilai kalau misalkan kita sudah membuat tugas
mengirimkan kepada siswa, siswa sudah mengerjakan dan kita sudah menilai lalu mengembalikan, maka akan masuk ke sini ke file dinilai ya. Jadi pada video berikutnya saya akan membuat video tentang pengolahan nilai. Oke, jadi sekarang kita pilih kuis. Nah, teman-teman, ketika kita memilih kuis, maka kita langsung diminta untuk menambahkan kuis yang kita buat di Microsoft Form seperti itu. Jadi formatnya itu langsung diambil dari Microsoft Form ya. Nah, karena saya sudah punya kuis atau soal di Microsoft Form, jadi saya tinggal memilih saja. Ketika kita belum mempunyai kuis, maka kita akan memilih ini kuis baru dan kita akan diarahkan ke Microsoft Form. Ini kita sudah beralih ke Microsoft Form. Nah, ini kita diminta untuk masuk, jadi kita masuk dulu. Dan ini sudah login di Microsoft Form. Jadi masih kosong, ini tampilan awal ketika kita akan masuk di Microsoft Form. Ya, jadi video berikutnya saya ingin menjelaskan tentang Microsoft Form. Jadi mohon bersabar, kita membuat videonya tahap demi tahap dulu. Sekarang kita masih berada di video tentang penugasan. Nah, sekarang kita kembali karena saya sudah punya draft kuis. Saya tinggal memilih saja yang di sini. Nah, ini langsung muncul kuis tanpa judul tadi ya. Jadi saya pilih yang ini, yang kedua. Pilih yang kedua, kemudian berikutnya. Nah, seperti inilah bentuknya. Tinggal kita memilih. Nah, ini judulnya sudah muncul. Instruksi, misalkan kita ingin memberi instruksi, jawablah pertanyaan pada formulir berikut pada form. Dan ini poin maksimalnya 100. Kenapa? Karena dalam form ini setiap pertanyaan itu saya berikan nilai 5 poin dan maksimal, karena kebetulan ada 20 soal, jadi maksimal poin yang akan diperoleh adalah 100. Seperti itu teman-teman. Dan ini seperti yang tadi, bahwa ini kita bisa bagikan ke siswa yang kelas yang lain sekaligus ya, tanpa terlebih dahulu kita harus ke kelas IPA 4, IPA 5 dan 11 IPS 1. Jadi di 11 IPS 2, teman-teman bisa lihat di kelas 11 IPA 2, IPS 2 kita bisa membagikan tugas ini, kuis ini secara langsung tanpa harus terlebih dahulu masuk ke kelas ini. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini kok jatuh tempo seperti biasa, lalu kita tinggal tugaskan. Selesai, tugas 2 selesai. Ini ada penilaian akhir semester dan ini ada tugas 1. Jadi tugas 1 selesai dan tugas 2 juga selesai, dan ini notifikasinya sudah muncul di kelas 11 IPS 2. Karena kita tidak mengirimkannya ke kelas lain, akhirnya tugas ini atau penilaian semester ini cuma masuk di kelas 11 IPS 2 saja. Seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, jadi untuk penugasan kita sudah selesai.